Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan 1 Kusnul Arofah, 2 Sukma Handayani, 3 Anissa Pratiwi, 4 Krisna Dwi Antono Fadilah, 5 Dila Fidalia, 6 Ria Lailatus Sarifah. Latar belakang, mekanisme dan perencanaan seorang pembisnis pemula terkadang hanya berjalan mengikuti arus air saja. Maka dari itu, kami kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia membuat karya tulis ilmiah untuk para perintis UMKM agar mendapat edukasi mengenai bagaimana cara menjalankan usaha dari awal hingga tahap evaluasi. Selebihnya, video ini kami buat juga untuk melengkapi tugas UAS yang telah Ibu dosen berikan. Harapannya, ilmu yang kami sampaikan dapat menjadi edukasi yang dapat diimplementasikan oleh perintis UMKM dan juga teman-teman. Tujuan adanya teori Postgrowth ialah untuk mengembangkan UMKM agar lebih efisien dan produktif bagi para pelaku maupun rintis. Proses manajemen tidak harus selalu mengikuti dengan teori-teori yang ada di buku. Namun, alangkah baiknya jika teori-teori yang ada di buku juga diimplementasikan di dalam kegiatan berwirausaha. Namun, teori tersebut bisa dilaksanakan dengan totalitas apabila situasi dan kondisi setempat memadai. Teori Postgrowth juga tidak kalah membantu untuk para pemula-pemula usaha bagaimana cara memulai usaha dengan baik. Teori Postgrowth terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, dan controlling. Perencanaan yang matang, jelas, dan tertata sangat dibutuhkan bagi perintis UMKM. Idealnya Anda harus membuat sebuah perencanaan bisnis sebagai petunjuk bagi Anda untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, seperti memasok bahan baku, analisis pasar, organisasi dan manajemen, produk yang ditawarkan, marketing dan penjualan, dan yang terakhir adalah proyeksi keuangan. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan. Sedikit berbeda dengan fungsi manajemen-manajemen lainnya, staffing ini difokuskan cenderung pada sumber daya manusia yang berkecimpung atau terlibat di dalam suatu usaha tersebut. Fungsi staffing ini lebih cenderung difokuskan kepada sumber daya manusia yang terlibat di dalam suatu usaha yang telah diorganisasi direncanakan sesuai dengan fungsi organisasi tersebut. Aktivitas yang dilakukan antara lain memilih, membimbing, dan membina atau memberdayakan orang-orang yang memiliki bakat. Adapun trik yang harus dilaksanakan para perintis UMKM dalam mengorganisir sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang pertama, membuat visi dan misi usaha. Saya, pemateri Krisna Dwi Antono Fadilah, akan menjelaskan materi directing atau pengarahan. Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Dengan pengarahan staf yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing, tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan. Karyawan adalah manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Alangkah baiknya para perintis UMKM selalu membimbing dan mengarahkan karyawannya agar bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar visi serta misi usaha tersebut tercapai dengan efektif dan efisien. Koordinasi. Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerja yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Koordinasi ini mengajak semua sumber daya manusia yang tersedia untuk bekerja sama menuju ke satu arah yang telah ditentukan.
recording atau pelaporan. Dengan pelaporan yang dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Pentingnya pelaporan terhadap dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan. Materi selanjutnya adalah budgeting atau pembuatan anggaran. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Kas merupakan aspek yang utama yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan usaha. Dengan menyusun anggaran kas, akan dapat diketahui kapan sebuah usaha akan dalam keadaan defisit. Dengan mengetahui akan adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapatlah direncanakan sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutup defisit tersebut. Controlling atau pengawasan. Proses pengawasan mencatat perkembangan ke arah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sekian materi yang dapat kami paparkan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.